konfirmasi yang terkasih, Injil pagi ini dibuka dengan satu informasi yang menarik, yang sesungguhnya jika direnungkan atau mengikuti keseluruhan kisah bisa membawa rupa-rupa konsekuensi. Dan informasi yang disajikan di awal adalah Yesus kembali ke tempat asalnya. Yesus kembali ke tempat asalnya. Kembali ke tempat asal bisa membawa romantisme masa lalu atau nostalgia masa lalu. Kembali ke tempat asal bisa membawa kita ke pengalaman suka atau pengalaman duka. Kembali ke tempat asal bisa menjadi saat di mana kita mengenangkan lagi rupa-rupa peristiwa, entah peristiwa sukacita, peristiwa afektif, atau rupa-rupa peristiwa duka cita, rupa-rupa peristiwa kemalangan, atau rupa-rupa peristiwa yang mendewasakan kita dalam batas-batas tertentu. Kembali ke tempat asal, tetapi juga kembali ke tempat asal bisa lalu membuat kita ditarik ke masa lalu kita yang tidak terlalu menyenangkan, yang diketahui oleh banyak orang, dan karena itu membuat kita kehilangan kredibilitas kita seperti yang dialami oleh Yesus sendiri. Dan kembali ke tempat asal kita ini bisa berarti pulang ke kampung, tetapi juga bisa kembali ke tempat asal kita berarti juga rupa-rupa reuni yang terjadi, reuni SD, reuni SMP, reuni SMA, dan seterusnya, bisa membuat kita mengenangkan kembali pengalaman di masa lalu, tapi juga bisa membangkitkan luka yang entah sudah sembuh atau belum sembuh, atau membangkitkan rupa-rupa kebahagiaan yang entah sudah dilupakan atau masih segar dalam ingatan. Dan kembali ke tempat asal selalu mengandung rupa-rupa konsekuensi. Dan kembali ke tempat asal juga bisa berarti kembali ke tempat sebagai satu lokasi geografis. Tetapi kembali ke tempat asal juga bisa berarti kembali ke kebiasaan-kebiasaan yang lama. Dan ketika kita mau menuju ke masa depan yang lebih baik, kalau kita ditarik ke kebiasaan-kebiasaan yang lama, maka selalu akan ada suara-suara yang membuat kita bukan cepat-cepat bangkit untuk menuju masa depan yang lebih baik, tetapi justru menarik kita untuk menjadi lebih terpuruk lagi dan lebih dalam lagi dalam kejatuhan kita. Oleh karena itu, para konfrater yang terkasih, kembali ke tempat asal menjadi sesuatu yang sangat esensial sekali sebagai tujuan, sebagai tempat penyembuhan, tetapi juga menjadi tantangan untuk kita karena rupa-rupa konsekuensi yang menunggu di sana. Saya membayangkan Pater Yohanes Maria Vianney pasti mengalami juga beberapa keraguan seperti ini kalau dia pergi ke tempat asalnya atau dia pergi reuni di alma maternya. Pasti orang merasa bingung, seorang yang bodoh, seorang yang tidak bisa diandalkan, bisa menjadi seorang yang sangat kudus, bisa menjadi seorang yang sangat populer, bisa menjadi seorang yang sangat dihormati di mana-mana, yang membangkitkan api dalam gereja sehingga orang berbondong-bondong untuk memenuhi bangku-bangku gereja. Karena itu, para konfrater yang terkasih, kita berdoa dalam perayaan Ekaristi ini agar kita meneladani sikap dari Santo Yohanes Maria Vianney ini, bahwa yang pertama-tama yang harus kita tumbuhkan, yang harus kita perjuangkan adalah hidup rohani, pola batin, doa, ekaristi, dan refleksi kontemplasi, agar semoga ketika kita kembali ke tempat asal, kita kembali ke tempat asal dalam keadaan akar yang kuat, dalam keadaan iman yang kuat, cinta yang kuat, harapan yang kuat, agar kita tidak ditarik ke masa lalu yang bisa justru membuat kita makin terpuruk. Para konfrater terkasih, kita memberkati kita sekalian. Kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi bagian persiapan